Pertama dari kecurigaan Islam politik itu Pak Jokowi. Yes. Tahun 2012 itu dia korban pertama. Dan itu Jadi menyalahkan itu ke Pak Jokowi itu menurut saya. Kalau begitu siapa yang salah itu? Ya inilah saya bilang tadi, Rosi. Ya, gini Pak, Bang mencari Oto, kan solusi. kalau Bung Hasan bilang bagaimana ia bisa dianggap sebagai bagaimana seorang Presiden Jokowi bisa dianggap sebagai aktor yang harus bertanggung jawab. Dia orang yang paling menjadi pertama korban sebagai orang dibilang bukan Itu Islam, korban. Iya, dia korban. PKI. Lalu dia memanfaatkan seluruh kapasitasnya sebagai kepala negara untuk kasih public address. Tapi itu dia tidak lakukan. Maka dia dikompori aja sama orang-orang yang ini apa namanya bagian kader segala macam. Jadi kapasitas presiden nggak ada. Saya nggak salahin dia. Karena dari awal dia nggak punya kapasitas untuk bisa berpikir abstrak. Bung Jas? Ya tentu dari peristiwa Pak Armando kemarin kami sebagai partai yang terbuka, yang berwarna-warna di situ, kami merasa bahwa ini memang ada soal yang serius. Apakah pakai tesnya Pak Rocky atau yang siapapun itu. Tapi bukan, bandingin aja. Di zaman lain ada nggak keterbelahan masyarakat? Ya memang hari-hari ini memang yes, hari-hari ini ya beda lah kan yang namanya zaman itu kan berubah ya, tetapi zaman itu berubah nggak bisa kembali ke belakang. Itu kan belakang. yang dirasa karena apa? Saya melihat ya Bang, selain soal yang disebut Pak Rocky, itu memang dunia media sosial berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kalau kita lihat ya, apa di zamannya Gus Dur nggak ada, Bu Mega belum ada media sosial semasif ini. Jadi kesalahan media sosial. Ya. Kira-kira itu bagian yang mempercepat. Jadi media sosial itu mempercepat keadaan yang seperti ini. Oke, tapi itu bukan menjadi salah satu jawaban. Media sosial akan selalu ada. Nah, tapi bagaimana yang cukup membuat saya shock itu adalah ketika terjadi pengeroyokan pada seorang Ade Armando, reaksinya pun terbelah. Dari reaksi yang mengecam hingga reaksi yang menyukuri. Saya mau terangkan itu. Tapi saya terpaksa mesti pakai teori itu. Gak bisa sekedar dengan keterangan. Antropologi politik bangsa ini dalam studi dari Snow-Grow-nya sampai Clifford Geertz ada antropologi dendam. Ya kan kalau ngomong begitu. Biar orang kalau Anda pernah belajar gitu ya. Antropologi dendam. Itu istilah, ada istilah itu. Islam disebut sebagai majority with minority mentality itu. Bukunya ada di Wear Time, baca Ibu Irma. Itu pentingnya baca, bukan kerja itu. Jadi kalau pimpinan tidak punya kemampuan abstraksi, dia nggak bisa baca sosial semen bangsa ini apa. Tapi bukankah? Tapi saya heran ya, dia ngaku pintar tapi nggak jadi presiden gitu. Emang kita nggak benarkan. Justru itu jauh dari keadaban. Dosennya bangga presiden gitu ya, tahu udah bahwa merasa hebat. antropologi bangsa ini ada dendam, dia mesti cari cara. Tapi dia nggak tahu itu soalnya. Ya cuma dia loh yang paling tahu. Kasih tahu dong Pak Rocky. Ya. Kasih tahu sama saya. Kapan saya kasih tahu dia? Dia nggak mau. Nah justru itu artinya dia nggak mau ngasih tahu presiden. Dia maunya ngomporin terus. Biar Indonesia ini kacau. Makanya tadi kan saya katakan yang lebih membuat shock adalah respons. Ya, respons itu bisa dari kita yang mengatakan syukurin aja. Kalau itu bagus. Kalau perlu, itulah. Apakah sudah sedemikian hilangnya rasa kemanusiaan? Saya mulai dari itu ya. Beberapa teman dosen Ade Armando menyayangkan terjadi peristiwa itu. Tapi kemudian dia kasih tambah kalimat tuh. Iya, tapi Ade Armando kelebihan sih. Bahkan ada kalimat yang kalau saya edit sedikit, ya devils in my heart say yes itu. Mana coba saya kasih saya dong yang ada kalimat Ade Armando itu jangan itu Kak, nanti beralih lagi topiknya. Oke. Yang mau Anda katakan yang Anda mau katakan di tingkat intelektual aja orang mendua soal itu. Saya bilang jangan dieksploitasi itu untuk membenarkan kekerasan pada Ade Armando. Saya berkelahi dengan mereka di situ. Ya. Karena saya tahu watak Ade Armando itu intinya. Ya. Jadi kalau saya mau buka itu dengan keterangan yang panjang lebar itu, nanti orang curiga, kok lu ternyata bela Ade Armando. Tapi kalau saya bilang Ade Armando punya dua tubuh biologi dan tubuh sebagai buzzer. Bedain itu. Kalau Ade Armando bukan buzzer nggak dihajar di situ. Jadi kita bilang kenapa dihajar? Karena dia dipersepsikan sebagai buzzer. Ade Armando di dalam forum semacam ini beberapa bulan lalu
menghina saya, menganggap Saudara Rocky itu ateis karena itu dia nggak punya perspektif tentang kemanusiaan. Bener nggak? Dia bilang, yes. Di talk show saya. Yes. Dan saya, sekarang tunggu, saya tanya. Anda ini bukan bagian Anda. Sekarang saya tanya. Ada urusan. Ini boleh. Ini boleh disela. No. Kalau Anda bukan ateis, nggak mungkin Anda bilang bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Itu yang mengakibatkan orang menuduh Anda ateis. Siapa yang bilang kitab suci itu fiksi? Yang bilang kok. Kalimatnya apa lengkapnya? Sudah jelas di saya seperti itu. Kalimatnya udahlah. Jadi nggak usah muter-muter kemana-mana. Lu tuh memang selalu muter-muter. Kalau itu buzzer, ya, bukan berarti kan kemudian kebiadaban itu bisa dilampiaskan pada threshold orang macam-macam. Saya di Cokro TV, saya dihina di situ sebagai perampas tanah Sentul. Ade Armando sponsornya di situ, grup itu tuh. Saya nggak anggap itu sebagai dendam. Saya oke, itu orang dungu aja. Nah, threshold itu nggak ada di 4-5 orang yang kepung Ade. Ya udah. Jadi sekarang kenapa yang mereka itu tidak mampu melihat Ade sebagai warga negara yang harus dilindungi otonomi tubuhnya. Dia hilang aja, dianggap lu buzzer dan lu menghina agama gue gitu. Itu sama dengan waktu saya terangkan tadi, waktu Louis XIV dipotong kepalanya. Itu adalah kejahatan. Tapi orang bilang, lu bilang lu nggak bisa dipotong kepala lu dan lu adalah raja yang paling lalim dalam sejarah Republik Prancis itu. Jadi kita mesti, itu yang saya sebut, persiapkan satu talk show yang di belakangnya ada konsep intelektual itu. Oke, Bung Hasan. Ya kalau saya melihat begini, ini di luar konteks pemukulan dulu yang pertama. Bang Ade Armando itu Rocky Gerung di kutub yang berbeda. Jadi sama-sama ekstrimnya nih. Kalau memberikan pendapat sama-sama ekstrim. Di sini ekstrim mendukung dan kemudian mungkin keras terhadap kelompok Islam politik. Rocky Gerung sebaliknya. Jadi mereka bisa saja berteman karena sebenarnya satu karakter. Saya melihat responnya kemarin itu 3 lah. Bukan satu karakter, sama pikiran abstraknya, mampu mengabstraksikan soal. Jadi kita naik lagi ke level ya. Yes. Oke, langsung aja. Nah, saya ngelihat responnya ada 3 kemarin. Ada yang langsung mengutuk itu. Tapi ada juga yang bergembira. Terang-terangan bergembiranya, terang-terangan. Dan ada yang meliuk-liuk di tengah. Nah, teman-temannya Bang Rocky ini yang meliuk-liuk di tengah. Saya mengutuk itu, tapi bukan ya saya bisa... teman-teman Bang Ade pun meliuk-liuk di tengah. Yuk, jangan potong-potong kali. Saya nggak bilang teman-teman saya. Meliuk-liuk di tengah. Ade juga, di dosen juga. Tapi temannya Bang Rocky juga kan? Betul, tapi you jangan sebut. Oke, temannya Bang Rocky dan Bang Ade juga ada yang meliuk-liuk di tengah. Teman dosennya Ade bahkan mendua di situ. Bukan teman-teman saya. Meliuk-liuk, jadi bilang saya tidak setuju kekerasan, tapi ya saya bisa memahami kenapa dia dipukulin. Kalau menurut saya, kalaupun ekstrim begini, kalau Bang Rocky ekstrim dibenci oleh misalnya pendukung Jokowi, tapi datang di kerumunan pendukung Jokowi, saya yakin nggak akan digebukin. Oke. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Apa bedanya? Ketika Bang Ade, ya itu mungkin yang disebut oleh Rocky tadi thresholdnya. Di sini sumbunya pendek, di sini yang tebal. You nggak tahu saya berapa kali diusir. Bahkan di undangan resmi pendukung Jokowi saya diusir. Mungkin diusir, tapi kalau digebuk sih enggak. Ya belum aja, karena banyak saksi di situ. Sama aja, apa bedanya? Ya mudah-mudahan nggak digebukin. Janganlah. Jangan, mudah-mudahan nggak digebukin. Tapi kalau kayak Ade Armando, kayak Denny Siregar, yang lain muncul di komunitas itu, kelihatan, saya yakin sumbunya nggak nyampe 3 detik itu sudah meledak. Kalau di sini sumbunya panjang. Sekarang harus diterangkan, kenapa yang sana sumbu panjang, kenapa sumbu pendek? Ya sumbu pendek saya nggak tahu kan hujatul Islamnya Bang Rocky. Saya nggak tahu tuh kenapa mereka sumbu. Jadi dia nggak bisa terangkan, dia minta saya terangkan. Anda hujatul Islamnya. Saya terangkan. Kita penting loh, tapi bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Ade Armando. Kita tidak bisa melihat ini misalnya dengan jurus sapu jagat. Ada satu orang tanggung jawab, kemudian ketika orang itu melaksanakan A, maka semuanya selesai. Ini bukan kunci dengan doa sapu jagat gitu. Banyak hal yang harus diperbaiki. Termasuk kelompok yang sumbunya pendek harus diperbaiki. Mungkin bisa dirangkul, tapi mungkin butuh proses. Butuh panjang. Sama juga kenapa pembicaraannya di era Pak Jokowi terjadi ini. Ya mungkin tumbuh besarnya zaman sebelum Pak Jokowi. Kemudian kekar dan berototnya di zaman Pak Jokowi. Ini kan sebuah proses yang tumbuh secara berotot. Tidak mungkin tumbuh secara cepat dalam 8 tahun terakhir. Jadi banyak pihak pasti. Jadi kalau ditanya apa rumusnya? Rumusnya hari ini mungkin nggak akan putus di ruangan ini. Tapi saya yakin tidak satu orang yang bertanggung jawab untuk ini. 3-2 orang, mungkin seluruh orang harus bertanggung jawab untuk ini. Ya.